Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Bakis Amanullah dengan NIM 2306601210007 dari program Studi Informatika Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Risiko Diabetes menggunakan Random Forest berbasis dashboard analitik. Di sini saya mempunyai latar belakang yaitu diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun. Jika penyakit ini tidak dideteksi sejak dini, maka dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Saat ini, perkembangan machine learning memungkinkan komputer mempelajari pola dari data kesehatan untuk membantu memprediksi risiko diabetes. Oleh karena itu, saya mengembangkan model prediksi menggunakan algoritma random forest yang menampilkan hasil dalam bentuk dashboard analitik sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Terus selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana membangun model prediksi risiko diabetes menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, bagaimana menyajikan hasil prediksi tersebut dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. Tujuan penelitian saya yaitu adalah membangun model prediksi diabetes, mengevaluasi performa model, serta mengembangkan dashboard analitik klinis sebagai media visualisasi hasil prediksi. Terus berikutnya dataset penelitian. Dataset yang saya gunakan adalah PIMA Indians Diabetes, dataset yang berisi 768 data pasien. Data ini memiliki 8 variabel prediktor yaitu pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes prediction, dan age. Sedangkan variabel target adalah outcome, yaitu 0 untuk tidak diabetes dan 1 untuk diabetes. Dataset ini banyak digunakan dalam penelitian machine learning serta cocok sebagai data penelitian. Slide selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Saya memiliki 6 metodologi penelitian. Itu penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengumpulkan dataset, kemudian dilakukan processing data. Setelah itu data dibagi menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya model random forest dilatih menggunakan data latih. Setelah model selesai dibuat, dilakukan evaluasi menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, confusion matrix, ROC curve, dan future importance. Tahap terakhir adalah menampilkan hasil prediksi ke dalam dashboard analitik. Jadi selanjutnya adalah data processing. Pada tahap data processing, terdapat beberapa nilai 0 pada atribut glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI yang secara medis dianggap tidak valid. Nilai tersebut diubah menjadi missing value, kemudian dilakukan imputasi menggunakan metode median. Setelah processing selesai, dataset dibagi menjadi 80 data latih dan 20% data uji menggunakan fungsi train test split. Tahapan ini bertujuan meningkatkan kualitas data sehingga model dapat belajar dengan baik. Terus slide selanjutnya, algoritma random forest. Algoritma yang digunakan adalah random forest. Saya memilih random forest karena memiliki akurasi yang cukup baik, mampu mengurangi overfitting, serta dapat mengetahui tingkat kepentingan secara variabel melalui future importance.
Pada penelitian ini, parameter utama yang dilakukan adalah 100% decision tree atau N estimator sama dengan 100. Terus selanjutnya hasil evaluasi. Setelah model selesai dilatih, dilakukan proses evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi sebesar 74,68%. Selain itu, diperoleh nilai AUC sebesar 0,834 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik dan dalam membedakan pasien yang beresiko diabetes dan tidak. Pada slide ini juga ditampilkan confusion matrix dan ROC curve sebagai bentuk evaluasi performa model. Slide selanjutnya, future importance. Grafik ini menunjukkan tingkat pengaruh setiap variabel terhadap hasil prediksi. Berdasarkan hasil penelitian, variabel glukos menjadi faktor paling berpengaruh, setelah itu diikuti oleh BMI dan age. Hasil ini sesuai dengan kondisi medis karena kadar glukos dan indeks massa tubuh memang merupakan indikator penting dalam mendeteksi diabetes. Terus selanjutnya dashboard analitik. Selain membangun model prediksi, saya juga membuat dashboard analitik klinis. Dashboard ini menampilkan beberapa informasi penting seperti total pasien, rata-rata kadar glukosa, jumlah pasien risiko tinggi, grafik hubungan antara glukos dan BMI, serta tabel prioritas pasien. Dengan adanya dashboard, hasil prediksi menjadi lebih mudah dipahami dan dapat membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest berhasil digunakan untuk memprediksi diabetes. Model memperoleh nilai akurasi sebesar 74,68% dan nilai AUC sebesar 0,834 sehingga menunjukkan performa klasifikasi yang baik. Dashboard yang dikembangkan juga mampu menyajikan hasil prediksi secara visual sehingga informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Untuk penelitian selanjutnya, model dapat dikembangkan menggunakan dataset yang lebih besar dan dibandingkan dengan algoritma lain seperti XGBoost atau support vector mesin agar diperoleh performa yang lebih optimal. Segitu saja presentasi dari saya. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada salah ucap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.